selamat pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Saria, bidan yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, ada perlu apa ya, Bu? Gini Bu Bidan, saya pengen tanya-tanya mengenai kesuburan. Ya, Soalnya saya mau program hamil. baik. Sebelumnya, apa Ibu pernah mendengar tentang atau membaca tentang kesuburan itu sendiri atau fertilitas? Belum. Mencari artikel itu? Belum. Bu, sebelumnya supaya lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan apa itu kesuburan atau fertilitas. Seperti itu ya Bu ya, apa Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, karena Ibu sendiri belum mempunyai pengetahuan atau belum pernah membaca fertilitas. Fertilitas itu apa sih Bu? Fertilitas itu untuk kemampuan seseorang untuk menghasilkan keturunan atau tingkat kesuburan seseorang, seperti itu. Nah, ternyata untuk menentukan masa subur atau fertilitas seseorang itu ada beberapa cara Ibu. Ada dengan cara berupa suhu basal, ada pemeriksaan mukus cervix, uji Fern, ada uji pasca coitus, juga ada LH test, seperti itu. Nah, ini saya jelaskan satu-satu supaya Ibu lebih penangkapannya lebih bagus ya Bu ya. Iya. Baik, untuk yang pertama itu ada kurva basal, betul Ibu? Iya. Kurva basal itu jenis pemeriksaannya mengetahui masa subur seseorang atau wanita yang dilakukan untuk mengukur atau mencatat suhu tubuh menggunakan termometer. Dan itu dilakukan setelah bangun tidur, sebelum bangkit dari tempat tidur, atau sebelum melakukan aktivitas, seperti itu. Terus pengukuran itu dilakukan selama beberapa kali siklus menstruasi, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir nih Bu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan atau belum jelas dulu? Tidak jelas. Oke. Suhu tubuh wanita itu meningkat kurang lebih antara 0,5 jika sedang subur. Oh, jadi naiknya itu dari suhu biasa naik 0,5 gitu Iya, ya. dari suhu biasanya kita Bu ya. Oh iya. Terus ada kita pemeriksaan mukus cervix ya tadi. Terus pemeriksaan mukus cervix itu pemeriksaan untuk mengetahui masa subur seseorang itu atau wanita itu melalui perubahan lendir cervix. Terus saya sarankan pada ibu untuk mencatat penampakan lendir cervix ibu setiap hari sebelum menstruasi supaya mengetahui perubahannya, seperti itu. Terus untuk menentukan ibu berada pada kondisi subur atau tidak, lendir pada masa ibu subur itu tampak jernih dan elastis, seperti itu Bu. Dan kemungkinan tidak putus Bu. Oh iya. Itu intinya ya. Terus ada uji atau tes Fern. Ini adalah salah satu cara menentukan masa subur seseorang atau wanita. Itu melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi pemeriksaan ini hanya bisa dilakukan oleh laboratorium. Jadi ibu datang ke sini hanya untuk berkonsul, tapi tetap lakukan pemeriksaannya di laboratorium. Oh iya. Setelah itu ada uji pasca coitus. Itu adalah salah satu pemeriksaan untuk mengetahui kesuburan seseorang melalui pemeriksaan laboratorium lendir tetap laboratorium, tetapi ini dilakukan dengan melihat lendir cervix yang dilakukan 2-3 hari sebelum masa subur ibu, seperti itu. Dan sekitaran 2-12 jam lah, seperti itu Bu, setelah ibu melakukan hubungan seksual dengan suami untuk pemeriksaannya, seperti itu. Dan ini adalah penjelasan untuk yang terakhir. Pemeriksaan terakhir ada LH test. LH test itu adalah salah satu atau cara menentukan masa subur seseorang dengan melakukan pengukuran kesuburan menggunakan alat uji tes kesuburan, atau biasa yang orang awam ketahui adalah rapid test itu menggunakan urin atau air pipis. Oh iya. Seperti itu. Terus biasanya dicelupkan ya Bu ya. Terus yang untuk yang modernnya itu ada yang ditetesin. Seperti itu. Nanti Ibu bisa coba nanti mungkin ketika Ibu sudah mengetahui atau membaca dari beberapa artikel, boleh dicoba di rumah atau mau di sini tidak apa-apa. Terus baik, jadi ketika ibu telah melakukan pemeriksaan dan muncul ada garis 2, berarti ibu sedang dalam masa subur, seperti itu. Oh ya.
Baik Bu, kira-kira penjelasannya seperti itu untuk mengetahui ibu fertilitas atau infertilitas atau bahasa awamnya subur atau tidak suburnya seperti itu Bu. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Jika tidak ada, semoga ini bermanfaat, dan jika ingin melakukan pemeriksaan untuk yang bisa dilakukan di sini, Ibu bisa datang kembali ke sini lagi ya. Iya. Terima kasih ya Bu, selamat sore. Terima kasih.